Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Indo Strategi. Di tengah langit Aceh Tamiang yang muram, deru mesin pesawat milik TNI tiba-tiba memecah keheningan. Dari atas ketinggian, puluhan paket bantuan meluncur turun dengan parasut, seolah menjadi harapan yang jatuh dari langit untuk warga yang terjebak di wilayah terisolasi. Inilah kisah lengkap operasi kemanusiaan yang dilakukan TNI ketika waktu, cuaca, dan medan menjadi lawan yang harus ditaklukkan demi menyelamatkan ribuan jiwa. Di tengah kondisi Aceh Tamiang dan wilayah sekitarnya yang masih terisolasi akibat banjir bandang dan tanah longsor, Tentara Nasional Indonesia kembali menggerakkan operasi kemanusiaan berskala besar. Pada Selasa, 2 Desember 2025, TNI mendistribusikan bantuan logistik ke sejumlah titik yang belum bisa dijangkau lewat jalur darat. Kapuspen TNI, Maijen Marinir Freddy Ardianza, menjelaskan bahwa 2 pesawat angkut milik TNI Angkatan Udara CN-29, 5A2904 dan C1300J Super Hercules diturunkan langsung untuk membawa dan menyebarkan logistik dari udara. Semua paket bantuan dijatuhkan menggunakan metode airdrop yang sudah dilengkapi parasut agar bisa mendarat dengan aman di lokasi-lokasi terdampak. Freddy menyebut pesawat C-130J Super Hercules 1340 menjadi salah satu tulang punggung operasi ini. Pesawat tersebut menurunkan 20 bendel paket LCA dengan total berat sekitar 2,5 ton. Kapasitas angkut yang besar membuat Hercules sangat penting untuk mengirimkan bantuan dalam jumlah banyak ke wilayah yang aksesnya masih terputus. Sementara itu, pesawat CN-295 A2904 melaksanakan penerjunan 90 helibox yang berisi bahan kebutuhan pokok serta perlengkapan darurat. Proses dropping dilakukan dalam 3 kali penurunan dengan total beban sekitar 450 kg. Metode airdrop menjadi pilihan utama karena genangan air masih tinggi dan beberapa rute darat belum memungkinkan dilalui kendaraan apapun. Dari sisi data, situasi bencana di 3 provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih menunjukkan dampak yang sangat besar. Berdasarkan dashboard penanganan darurat banjir dan longsor Sumatera 2025 milik BNPB, tercatat 753 orang meninggal dunia, 650 orang masih dinyatakan hilang, dan lebih dari 2.600 orang mengalami luka-luka. Kerusakan fasilitas dan permukiman juga tidak sedikit. Hingga Rabu pagi, BNPB mencatat 3.600 rumah rusak berat, 2.100 rumah rusak sedang, dan 3.700 rumah rusak ringan. Sejumlah fasilitas umum seperti sekolah dan tempat ibadah pun ikut terdampak. Untuk jumlah warga, total 3,3 juta jiwa di 3 provinsi tersebut masuk kategori terdampak bencana. Dan angka ini masih terus diperbarui seiring berjalannya pendataan. Tak hanya TNI AU, upaya penyaluran bantuan dari udara juga didukung penuh oleh Kodam Iskandar Muda. Mereka mengerahkan helikopter Mi-17 V5 untuk mendistribusikan 1,5 ton logistik bagi warga di Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur. Jalur darat yang tertutup lumpur dan longsor membuat helikopter menjadi satu-satunya opsi tercepat untuk menjangkau lokasi-lokasi yang belum bisa diakses. Helikopter Mi-17 V5 dengan nomor HA 5157 dipilih karena mampu membawa muatan besar sekaligus terbang stabil di wilayah medan sulit. Logistik yang diangkut terdiri dari makanan siap saji, vitamin, obat-obatan penting, hingga perlengkapan kesehatan yang dirakit langsung oleh prajurit Kodam IM agar bisa segera dibagikan saat helikopter mendarat. Pangdam Iskandar Muda Maijen TNI Joko Hadi Susilo menegaskan bahwa pengiriman logistik melalui jalur udara ini merupakan bentuk komitmen percepatan bantuan.
Kodam IM juga memastikan pemantauan situasi terus dilakukan dan tidak menutup kemungkinan adanya tambahan pengiriman jika kondisi di lapangan masih membutuhkan dukungan lebih besar. Setibanya di titik pendaratan yang telah ditetapkan pemerintah daerah Langsa dan Aceh Timur, personel TNI bersama BPBD dan para relawan akan langsung menyalurkan bantuan kepada warga yang paling membutuhkan. Di tengah situasi yang penuh tantangan, upaya lintas lembaga ini menjadi harapan besar bagi masyarakat yang sedang berjuang menghadapi dampak bencana. Operasi ini juga menunjukkan bahwa penanganan bencana bukan hanya soal bantuan, tetapi juga soal memastikan setiap warga dapat segera kembali bangkit dan melanjutkan kehidupan.